Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Segala roh-roh yang coba mencuri firman Tuhan kami patahkan ke dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya berharap saudara tetap sukacita. Amin. Walaupun orang bilang tanggal tua, ya makin tua tanggalnya, tapi tetap sukacita. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu harus sukacita selalu. Ya, tidak ada tanggal tua, tidak ada tanggal muda, semuanya tanggal muda. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, saya senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini ya. Saya sering katakan kita bersyukur saudara, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan ya. Ada orang yang sehat tapi nggak punya kesempatan, ada yang punya kesempatan tapi tidak sehat sehingga tidak dapat beribadah. Nah, saudara, saya ingin selalu mengajak manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ini sebaik-baiknya saudara. Dalam 1 minggu, bayangkan 1 minggu cuma 1,5 jam sampai 2 jam ya, saudara gunakan sebaik-baiknya, konsentrasi sepenuhnya ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, pasti saudara kita akan merasakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara. Nah, saya sebelum menyampaikan khotbah ini saya ingin tanya saudara ya, apakah ada saudara yang selama ini setelah mendengar khotbah saya minggu kemarin, saudara sudah pernah memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum di dalam Tuhan? Ada? Ya? Yang sudah angkat tangan kalau ada. Wah. Ya. Ayo. Ada? Oh, Mbak Wanti ya? Oh, masih berdoa. Haleluya. Ada yang sudah? Wah. Ya, saya berharap saudara mari gunakan waktu ini ya. Ya, sampai akhir bulan ini kita berdoa supaya kita dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Kemarin waktu kaum pria, selesai kaum pria ya, 6 orang ini juga berpasangan, wah simulasi ya. Puji Tuhan luar biasa ya. Jadi kita berlatih terus. Di rumah saudara juga berlatih saudara, dengan istri, dengan suami, istri dengan anak ya. Kalau tidak ada suami istri, dengan cermin saudara ya, di depan cermin saudara. Ya saudara, ini melatih kita saudara, supaya kita melatih ya. Baik saudara, saya senang sekali dalam bulan ini saya juga ingin firman Tuhan memotivasi kita, mendorong kita untuk terus memberitakan Injil. Saya sudah 2 orang saudara ya, walaupun saya belum menantang mereka untuk menerima Yesus, tetapi saya sudah menyampaikan firman Tuhan pada mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, memberitakan Injil adalah keharusan. Mari katakan keharusan. Ya, memberitakan Injil adalah keharusan yang tidak boleh ditawar, yang tidak boleh ya ditolak, apalagi ditolak ya. Saudara, menjadi satu keharusan bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara, nanti saudara akan ketemu dengan apa yang saya katakan di dalam judul ini, bahwa memberitakan Injil adalah keharusan. Ya, Rasul Paulus sendiri pernah menyampaikan, mungkin dibuka dulu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17, walaupun nanti akan saya bacakan juga. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 16 17. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab, nah ini dia, itu adalah keharusan bagiku. Sekali lagi, sebab itu adalah keharusan bagiku. Bahkan Rasul Paulus katakan, celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa. Dia masih berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Nah saudara, saya ingin sampaikan tadi ya, garis bawahi, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi saya simpulkan, memberitakan Injil saudara, itu adalah keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan. Atau kalau boleh saya katakan, itu sebagai konsekuensi kita, karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Kita sudah dipilih dan diselamatkan. Saya sering katakan, kita dulu hamba dosa, dipindahkan menjadi hamba kebenaran, ya. Itu konsekuensinya kita harus memberitakan Injil, saudara. Saya sempat juga tergoda, saudara. Ya, artinya untuk tidak mengajarkan hal ini. Ya, ada roh yang membisikkan kepada saya seolah-olah sesuatu yang sangat sensitif. Tetapi saya berpikir, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang akan menolong kita, yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara, tetapi ada rohnya Allah yang memampukan kita, yang menolong kita, yang mengajar kepada kita untuk kita bisa memberitakan Injil. Dan tentunya Roh Kudus juga yang memberikan hikmat kepada kita, kemampuan kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Ada seorang, sebelum saya nyampaikan, lanjutkan, seorang tukang cukur, ya, saya pernah juga sampaikan, tukang potong rambut, saudara. Tukang potong rambut itu kan biasa megang gunting ini kan, ya. Pada suatu kali dia sedang memotong rambut, kemudian dia pegang gunting begini, dia bilang sama yang dicukur, "Bapak, kalau tidak percaya Yesus, Bapak akan mati, masuk neraka." Sambil guntingnya diginikan, langsung dia lari, tukang cukur itu, yang cukur itu lari dia. Nah, ini contoh bahwa dia tuh kurang hikmat. Jadi kira mau dibunuh pakai gunting, saudara, lari. Bapak kalau tidak percaya Yesus, Bapak akan mati, masuk neraka. Wah, kurang hikmat, saudara. Dan saya percaya jika saudara tadi senang sekali Mbak Wanti sudah berdoa. Saya percaya kalau kita sudah diawali dengan berdoa, saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Roma 1:16 firman Tuhan mengatakan, Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Nah, orang Yahudi itu kelompok-kelompok mereka yang dulu orang Israel, saudara, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani selain orang Israel termasuk saudara dan saya. Kalau mau dikelompokkan menjadi dua bagian, saudara. Nah, saudara, artinya saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi saja. Tetapi saudara dan saya, semua orang, semua golongan, semua latar belakang kepercayaan apapun, saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi seseorang perlu mendengar Injil, saudara. Mereka perlu mendengar Injil agar mereka diselamatkan. Injil harus diberitakan dengan berbagai cara dan berbagai media. Saudara, saya sering katakan media sekarang ini itu adalah cara Tuhan juga untuk kita memberitakan Injil, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, orang-orang sekitar sini sudah mendengar Injil semua, walaupun tidak secara langsung. Mereka pasti sudah membaca banner itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, saudara, saya percaya mereka semua sudah membaca pasti.
Haleluya. Dan saya juga percaya saudara, setiap orang yang datang ke rumah saudara, yang dimana ada figura percaya pada Tuhan Yesus Kristus, gak akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Mereka juga sudah mendengar Injil saudara. Tetapi juga saudara, tidak hanya terbatas sampai di situ saja saudara. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan saudara, Tuhan masih memberikan kita mulut saudara, Tuhan mau juga kita berbicara, memberitakan kabar baik itu melalui mulut kita, melalui apa yang kita sampaikan saudara. Sebab firman Tuhan katakan beritakanlah, beritakanlah. Artinya kita harus berbicara saudara. Puji nama Tuhan. Ya, biar kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Saudara, bagian yang pertama saudara, memberitakan Injil itu adalah perintah. Ya, perintah memberitakan Injil saudara. Katakan perintah. Kalau tadi keharusan, ya, sekarang perintah saudara. Nah saudara, masa kita nggak mau taat diberi perintah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara? Masa kita nggak mau taat kepada Tuhan yang sudah memilih saudara, yang sudah menjadikan kita bukan hamba dosa lagi, hamba kebenaran? Kita mau taat saudara, amin. Kita mau taat. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong saudara untuk taat. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya penekanannya adalah kepada beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik, beritakanlah firman. Ini adalah perintah saudara yang Yesus sendiri memerintahkan kepada kita saudara. Jadi saya mengajak saudara sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita nanti sampai dipanggil Tuhan, kita belum pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 di sana dikatakan, beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi kata beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, dari kedua ayat ini saudara, baik yang Yesus sendiri katakan maupun Rasul Paulus katakan, semuanya adalah menunjukkan bahwa ada perintah yang diberikan kepada kita untuk apa? Memberitakan Injil. Amin saudara. Amin. Pak, saya kan gak sekolah Alkitab, saya kan tidak pernah kuliah, sekolah saya hanya sampai SD saja. Saudara, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, bukan dengan kekuatan kita. Roh Kudus ini adalah roh yang luar biasa, rohnya Tuhan Yesus sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Itu yang akan memampukan kita. Yang penting bagian kita adalah kita mau taat. Tuhan, aku mau taat melakukan firman-Mu, perintah-Mu, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain. Minggu lalu sudah saya sampaikan saudara, apa yang mendasari kita memberitakan Injil kepada orang lain, karena kita mengasihi mereka. Dan firman Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bukti bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, kita adalah mau supaya mereka diselamatkan. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Mereka harus mendengar Injil. Mereka harus mendengar kabar baik. Supaya apa? Mereka imannya timbul dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya saudara,
Jikalau saudara sudah mengawali dengan berdoa, Tuhan akan tuntun saudara. Memang di dalam simulasi yang kami lakukan selama ini ya, di dalam kaum pria, kaum wanita juga kemarin itu, saya mengajarkan sepertinya kita sedang bertemu dengan yang firman Tuhan katakan tuaian yang sudah menguning, yang sudah siap dipetik. Jadi pada saat kita bicara, Pak ada kabar baik, oh kabar baik apa? Ya ceritakan, kemudian mau menerima, karena ini dalam simulasi ini saya seolah-olah kita bertemu dengan tuaian yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dituai. Ya, supaya saudara bisa melatih lebih dulu. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Memberitakan Injil adalah perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Supaya kita memiliki keberanian kita untuk bersaksi kepada orang lain. Saya senang Pak Mukiar berdoa, Tuhan berikan kepada saya roh yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan berikan pada saya roh keberanian untuk bersaksi kepada orang lain. Saudara, memang khotbah-khotbah seperti ini, khotbah-khotbah yang dianggap kurang populer, tidak disukai saudara. Tetapi Tuhan Yesus sangat menyukai saudara. Ya, kalau biasanya orang Kristen jemaat itu sukanya, diberkati ya. Saya percaya saudara, kalau kita taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Amin. Memberkati saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan khawatir saudara. Saat kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, saya percaya Tuhan pasti yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa bersaksi. Nah, bagian yang kedua, teladan yang diberikan oleh Yesus dan Rasul. Ya, saya ingin memberikan satu contoh. Seperti tadi saya katakan, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Perhatikan, Yesus memberitakan, Yesus sendiri menyampaikan kabar baik saudara. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada yang diberitakan oleh Yesus pada waktu dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu saudara. Kemudian juga tadi yang sudah kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17. Karena jika aku memberitakan Injil, saudara perhatikan baik-baik, garis bawahi memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sampai di sini aja. Saudara, Yesus sudah menunjukkan contoh, memberikan satu teladan bahwa dia sendiri memberitakan Injil. Dan kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil saudara. Mari saudara, saya percaya saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Saudara, saya semenjak kita berdoa bersama-sama hari Pentakosta itu saudara, api itu membakar saya. Api Roh Kudus itu membakar saya, mendorong saya untuk apa? Menyampaikan tentang pengajaran-pengajaran tentang hal ini, untuk mendorong jemaat supaya mereka semua jemaat juga menjadi jemaat yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil pada orang lain. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan dan meneladani apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puji nama Tuhan.
Ya, Yesus sendiri sudah memberi teladan untuk memberitakan Injil. Ya, slide-nya. Rasul Paulus mengatakan memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Keharusan, saudara. Sekarang kembali masalahnya, apakah saudara dan saya mau taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk taat. Pak, saya belum berani, Pak. Ya, berdoa. Seperti tadi saya katakan, berikan kepada kami roh keberanian. Murid-murid juga pada waktu itu juga berdoa seperti itu, saudara. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus memberitakan firman Allah dengan berani. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang sudah kita bahas bersama-sama pada waktu hari Pentakosta. Mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Wah, ini menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Saya membayangkan kalau jemaat GSJ Talitakum ini mempunyai roh keberanian, roh mengasihi orang-orang yang belum percaya Tuhan, dan mereka memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, saya percaya gereja ini akan benar-benar menjadi gereja yang sehat. Amin. Katakan gereja yang sehat. Saya membayangkan saudara, jikalau semua gereja-gereja mereka aktif, mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, saudara. Maka saudara, tidak ada lagi yang namanya menarik-narik jemaat ke sana sini, saudara. Ya, kalau mereka datang sendiri ya puji Tuhan ya. Tetapi yang narik-narik, saudara, saya sering mendengar, saudara, oh itu pelayan yang hebat di gereja A. Ya, bagaimana caranya bisa ditarik supaya bisa pindah ke gereja gitu. Mungkin ya maaf, PK-nya dinaikkan. Ya, ada hal seperti itu saudara terjadi di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh, di kota Malang, saudara. Karena saya sering berkumpul dengan para gembala-gembala, sering saya mendengar hal-hal seperti itu, saudara. Nah, tentunya kalau kita semua jemaat aktif memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, maka hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Kita rindu gereja kita menjadi gereja yang sehat, amin. Gereja yang sehat, bukan gereja yang sakit. Gereja yang sakit itu ya tadi yang tarik-tarikan, saudara. Memang mereka mungkin penuh ya banyak, tetapi hasil dari tarik-tarikan ke sana ke sini. Ya saudara, tentunya kita tidak menghendaki, dan Tuhan pasti tidak menghendaki hal yang seperti itu, saudara. Tuhan pasti tidak menghendaki hal yang seperti itu. Nah saudara, bagian yang ketiga, kita sebagai murid Kristus kita harus taat. Sebagai murid Kristus kita harus taat. Filipi 2 ayat 8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus sendiri sudah menunjukkan pada saat dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, dia taat kepada Bapa. Apa yang diperintahkan oleh Bapa dilakukan oleh Yesus, saudara. Yesus bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu taat sampai mati di atas kayu salib, saudara, tetapi kita mau taat sampai mati. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yohanes 3 ayat 36, saudara. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, barang siapa percaya kepada anak, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi ada tetapinya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya kita tidak hanya berhenti kepada percaya saja, tetapi juga kita harus taat saudara. Karena dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Tentunya ini bukan berbicara tentang taat memberitakan Injil saja, tetapi taat di dalam segala hal. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan Yohanes 14 katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu mengasihi aku saudara, kamu akan melakukan perintahku. Tentunya semua perintah Tuhan. Dan saya sangat percaya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemarin waktu habis doa pagi saya sharing sedikit dengan Pak Mukia. Memang kuasa iblis, roh jahat itu berusaha menghalangi, merintangi anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara, iblis selalu membisikkan, kamu gak layak memberitakan kabar baik. Kamu gak pantas kamu bersaksi pada orang lain. Jangan. Selalu bisikkan. Dan berikan roh takut, roh malu, roh khawatir. Supaya apa? Pada akhirnya sampai kita tidak pernah bersaksi memberitakan kabar baik. Saudara, dan iblis juga merintangi, menghalangi orang lain. Ojo percaya. Mosok Tuhannya orang Kristen kok ada 3. Mosok Tuhan kok disalib. Itu juga bisikan-bisikan iblis saudara. Memang disinilah kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Oleh sebab itu benar tadi dikatakan Mbak Wanti, kita harus berdoa lebih dulu. Berdoa terus ya, karena kita sedang ada di dalam peperangan rohani saudara. Kita sedang berebut dengan iblis. Apa yang dikatakan di dalam Yudas kemarin, rampas mereka dari api. Itu berbicara tentang peperangan rohani saudara. Kita sedang masuk di dalam arena peperangan rohani. Memang kalau kita orang Kristen dia diam-diam aja, nggak peduli dengan orang lain, ya memang kelihatannya sepertinya nggak ada masalah, saudara. Tidak ada masalah. Tetapi Tuhan memanggil saudara bukan untuk seperti itu. Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam medan peperangan, untuk memberitakan kabar baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara nggak perlu takut, ada Roh Kudus, ya. Saya selalu katakan, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin saudara. Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuh kami. Itu sering diucapkan saudara. Kalau ada intimidasi kuasa iblis, kalau ada intimidasi kuasa kegelapan, kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Sedang ada di dalam peperangan rohani saudara. Dan musuh-musuh kita ini tidak nampak saudara, yang harus kita perangi melalui doa, ya, dengan iman, dengan firman saudara. Aku percaya bahwa roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuhku. Itu kebenaran firman Tuhan yang harus kita ucapkan saudara dengan iman di dalam kita menghadapi peperangan rohani. Puji nama Tuhan. Yesus sebagai manusia dia sangat taat kepada Bapa. Kita tidak cukup percaya tetapi harus taat kepada firman-Nya supaya murka Allah tidak ada pada kita. Ini sesuatu yang serius saudara. Kalau kita hanya percaya saja, ternyata tadi katakan, saya senang sekali ayat ini saudara. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amin, terima kasih. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita tidak ingin saudara masih ada murka Allah
yang ada di atas kita. Karena apa? Karena kita tidak taat. Puji nama Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, supaya murka Allah tidak ada pada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya satu kewajiban, keharusan untuk terus mengajar, mendidik. Oleh sebab itu saya pesan kepada Pak Enelis juga, nanti tolong diperdalam lagi ya di dalam komsel kalau perlu setelah selesai acara KKA ya, luangkan waktu 5 menit 10 menit untuk simulasi, melatih terus supaya kita bisa terbiasa memberitakan kabar baik. Ingat bahwa ini adalah keharusan. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Bagian yang keempat, nah ini janji Tuhan yang disediakan bagi kita orang-orang yang taat. Berkat yang disediakan bagi yang taat. Berkat yang disediakan bagi yang taat. Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara dan saya, saat kita bersaksi kepada orang lain, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, sesungguhnya saudara sedang membawa berita damai. Katakan damai. Kita sedang membawa berita damai saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, luar biasa, benar-benar inilah baru anak-anak Allah yang berbahagia, karena dia membawa berita damai. Sementara orang-orang sekitar kita membutuhkan damai itu. Puji nama Tuhan. Kita akan berbahagia karena kita membawa berita damai, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk kebutuhan kita. Percayalah saudara, seperti tadi saya katakan, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, biar itu semua urusan Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Roh Kudus pasti akan menolong dan menghibur kita. Amin saudara. Mari saudara, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Saya tidak mengharuskan saudara untuk seperti saya ya. Silahkan dengan gaya bahasa saudara. Ya, gaya bahasa saudara dengan cara saudara. Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami mau menjadi orang-orang yang percaya dan taat, supaya kami tidak ada murka Allah yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, supaya kami berbahagia, menjadi orang-orang yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, karena kami membawa berita damai. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar mau menjadi anak-anak Allah yang dipakai oleh Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, beri hikmat-Mu, beri kasih-Mu, beri kuasa-Mu, supaya kami boleh memberitakan kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.